Aku tidak pernah menyangka, sebuah motor yang kubeli dari hasil menahan lelah dan air mata, justru menjadi alasan suamiku pertama kali berdiri di pihak orang lain dan membuatku bertanya, apakah selama ini aku benar-benar dianggap sebagai istri, atau hanya seseorang yang kebetulan tinggal serumah dan harus selalu mengalah, bahkan ketika hatiku sendiri yang terluka. Assalamualaikum dan terima kasih sudah hadir di sini. Sebelum ceritanya aku mulai, coba tulis di kolom komentar kamu menonton dari mana. Kalau kamu pernah berada di posisi harus mengalah demi keluarga tapi hatimu sendiri terluka, kamu tidak sendirian. Silakan tekan like jika ceritanya terasa dekat dengan hidupmu. Dan jangan lupa subscribe serta share agar cerita seperti ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku sering berpikir bahwa rumah tanggaku termasuk yang tenang, tidak sempurna, tapi juga tidak penuh pertengkaran. Kami hidup sederhana, bangun pagi dengan rutinitas yang hampir selalu sama, sarapan ala kadarnya, lalu menjalani peran masing-masing tanpa banyak bicara. Suamiku bekerja, aku mengurus rumah, dan sesekali kami tertawa di sela kelelahan. Di mata orang lain, mungkin kami terlihat harmonis. Tetangga sering bilang aku beruntung punya suami yang jarang macam-macam. Keluarganya juga terlihat dekat, terlalu dekat, bahkan. Tapi saat itu aku belum menganggapnya masalah. Aku selalu berpikir, selama suamiku pulang ke rumah dan tanggung jawabnya tidak ditinggalkan, semua akan baik-baik saja. Motor NMAX yang terparkir di depan rumah itu adalah salah satu hasil kerja kerasku. Aku ikut menabung. Aku menahan keinginan membeli banyak hal demi cicilan yang kami sepakati bersama. Motor itu bukan sekadar kendaraan. Itu simbol bahwa aku juga berkontribusi. Bahwa aku bukan hanya istri yang menunggu. Suamiku tahu betul arti motor itu bagiku. Setidaknya aku yakin begitu. Setiap kali aku membersihkannya, aku merasa bangga. Ada rasa aman ketika melihatnya terparkir rapi di depan rumah. Seperti penanda bahwa aku punya sesuatu yang benar-benar milikku. Hubunganku dengan ipar sebenarnya biasa saja, tidak dekat, tapi juga tidak bermusuhan. Dia sering datang, sering bercanda, sering meminjam ini itu. Aku menanggapinya dengan senyum dan diam, karena aku selalu memilih untuk tidak ribut. Dalam pikiranku saat itu, selama aku mengalah, keluarga akan tetap utuh. Aku tidak tahu bahwa ketenangan yang kurasakan selama ini hanyalah permukaan. Bahwa di balik semua itu, ada batas yang perlahan digeser. Dan aku yang terlalu percaya, tidak sadar bahwa luka itu sedang disiapkan, pelan-pelan, tanpa suara. Motor itu bukan hadiah. Bukan juga pemberian orang tua atau hasil belas kasihan siapapun. Motor itu lahir dari hitungan panjang, dari malam-malam ketika aku memilih diam dan menahan keinginan. Saat teman-temanku ganti ponsel, aku bertahan dengan yang lama. Saat ada diskon baju, aku lewat begitu saja. Semua demi satu tujuan, punya sesuatu yang bisa kupakai tanpa merasa berutang pada siapapun. Aku ingat jelas hari pertama motor itu datang. Aku berdiri agak lama di depan rumah, melihat suamiku memarkirkannya. Ada perasaan bangga yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada pengakuan kecil bahwa aku juga bekerja. Walau bukan di kantor, bahwa setiap tenaga yang kukeluarkan di rumah, setiap lelah yang tidak terlihat, ikut berubah menjadi sesuatu yang nyata. Motor itu sering kupakai untuk belanja, antar jemput keperluan, dan kadang hanya untuk keluar sebentar menghirup udara. Saat di atas motor itu, aku merasa punya kendali. Aku bisa pergi tanpa harus meminta. Aku bisa bergerak tanpa harus bergantung. Itu bukan soal gengsi, tapi soal harga diri. Karena itu aku menjaganya, aku rawat, aku bersihkan, aku tahu betul suara mesinnya, goresan kecil di bodinya, bahkan posisi kunci yang selalu kutaruh di tempat yang sama. Semua itu membuatku merasa dekat, seperti punya ruang kecil yang aman di tengah hidup yang kadang terasa sempit. Suamiku sering bilang motor itu milik bersama. Aku tidak pernah membantah, tapi di dalam hati, aku tahu aku yang paling peduli. Aku yang paling merasa memiliki. Dan mungkin dari situlah masalah itu mulai tumbuh. Dari perbedaan cara kami memandang sesuatu yang sama. Aku tidak menyangka
Benda yang selama ini memberiku rasa aman, justru akan menjadi awal dari rasa sakit yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Awalnya semua terasa wajar. Iparku datang dengan alasan sederhana, sekadar pinjam motor sebentar. Katanya mau ke warung, katanya hanya 5 menit. Aku mengangguk tanpa banyak tanya, karena aku tidak ingin terlihat pelit. Dalam keluarga, aku belajar untuk selalu mengalah agar tidak dicap buruk. Pinjaman pertama lancar, motor kembali utuh. Aku menenangkan diri bahwa ini hanya hal kecil. Tapi setelah itu, permintaan mulai datang lagi. Bukan lagi 5 menit, kadang setengah jam, kadang sampai 1 jam. Dan yang paling sering membuatku tidak nyaman, dia jarang pamit langsung padaku. Lebih sering bicara pada suamiku. Lalu motor itu sudah tidak ada di tempatnya. Aku mulai merasa ada yang bergeser. Kunci motor yang biasanya kutaruh rapi, kadang berpindah. Suamiku bilang dia meminjamkan sebentar, tanpa bertanya padaku, tanpa merasa perlu meminta izin, seolah motor itu bisa dipakai siapa saja, kapan saja, tanpa harus menghargai perasaanku. Iparku juga mulai berubah. Setiap kali datang, caranya melihat motor itu bukan seperti orang meminjam, tapi seperti orang yang merasa berhak. Dia duduk santai, bercanda, lalu pergi begitu saja dengan motor itu. Tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa terima kasih. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, sambil menelan perasaan tidak enak yang semakin sering datang. Aku pernah mencoba bercanda, bilang jangan lama-lama pakainya. Dia tertawa, menganggapnya lelucon. Suamiku juga ikut tertawa. Saat itu aku diam, karena aku tahu, jika aku bicara serius, suasana akan berubah. Dan aku masih ingin percaya bahwa semua ini tidak akan menjadi masalah besar. Tapi di dalam dada, ada rasa yang mulai mengganjal. Rasa bahwa kepemilikanku perlahan diabaikan. Bahwa batas yang seharusnya jelas, mulai kabur. Dan aku, lagi-lagi, memilih diam. Tidak tahu bahwa diamku justru memberi ruang bagi orang lain untuk melangkah lebih jauh. Hari itu aku keluar rumah untuk membeli beberapa kebutuhan. Aku berjalan kaki karena motor tidak ada di tempatnya. Aku mengira suamiku yang memakainya. Aku tidak curiga apa-apa, sampai di sebuah persimpangan yang tidak jauh dari rumah. Mataku menangkap sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Motor NMAX itu, motorku, aku mengenalinya dengan sangat jelas. Dari warna, dari stiker kecil yang hampir tidak terlihat, dari kaca spion yang sedikit miring, dan di atas motor itu, duduk iparku. Dia tertawa lepas, mengenakan jaket rapi, berjalan pelan seolah menikmati perhatian orang-orang di sekitarnya. Yang membuat dadaku sesak bukan hanya karena dia memakainya, tapi karena dia memakainya dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar pergi sebentar, dia berhenti, mengobrol, membiarkan orang lain melihat, seperti sedang memamerkan sesuatu yang bukan miliknya. Aku berdiri di pinggir jalan cukup lama. Aku melihat orang-orang menoleh. Ada rasa malu yang tiba-tiba muncul. Malu karena motorku dipakai orang lain untuk gengsi. Malu karena aku tidak tahu apa yang dia ceritakan pada orang-orang itu. Apakah dia bilang itu motornya? Atau dia tidak bilang apa-apa sama sekali? Aku ingin menghampiri, ingin menegur saat itu juga. Tapi kakiku terasa berat. Ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Takut terlihat berlebihan. Takut dianggap ribut. Takut suamiku marah karena aku mempermalukan keluarganya. Aku pulang dengan langkah yang tidak sama seperti saat berangkat. Kepalaku penuh. Dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar tidak dihargai. Bukan hanya oleh iparku, tapi oleh keadaan yang membuatku harus menelan semua itu sendirian. Di depan rumah, aku melihat tempat parkir yang kosong. Kosong seperti perasaanku saat itu. Dan di sanalah aku tahu, ini bukan lagi soal motor, ini soal batas. Dan batas itu sudah dilewati tanpa izin, tanpa rasa bersalah. Sepanjang hari itu aku hampir tidak bisa fokus pada apapun. Setiap gerakan terasa berat. Pikiranku terus kembali ke pemandangan di persimpangan tadi. Cara iparku duduk santai di atas motorku. Cara orang-orang melihat. Cara aku berdiri diam tanpa suara. Ada marah yang ingin keluar. Marah karena tidak dimintai izin.
Marah karena diperlakukan seolah aku tidak punya hak. Tapi di balik marah itu, ada rasa malu yang lebih menyakitkan. Malu karena aku istri, tapi tidak punya kuasa atas barang yang ikut kubeli. Malu karena perasaanku seolah tidak penting. Aku berkali-kali menenangkan diri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku membesar-besarkan. Aku mencoba mengingatkan diriku sendiri bahwa ini keluarga. Bahwa ipar bukan orang asing. Bahwa suamiku pasti punya alasan. Tapi setiap kali aku mencoba berdamai dengan pikiran itu, dadaku justru terasa semakin sesak. Saat suamiku pulang, aku melihat motorku kembali terparkir rapi. Tidak ada yang berubah secara fisik, tidak ada lecet baru, tidak ada kerusakan. Tapi perasaanku sudah tidak sama. Aku menyentuh setangnya pelan. Rasanya dingin, seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul antara aku dan sesuatu yang selama ini kurawat. Aku ingin langsung bicara, tapi suaraku tertahan. Aku takut jika aku bicara saat emosiku seperti ini, kata-kataku akan melukai. Jadi aku memilih diam lagi, menyimpan semuanya di dalam dada yang semakin penuh. Malam itu aku sulit tidur. Suamiku terlelap seperti biasa. Aku menatap langit-langit, bertanya dalam hati, kenapa hal kecil seperti ini bisa terasa begitu besar? Dan di saat yang sama, aku sadar, ini terasa besar karena selama ini aku terlalu sering mengecilkan perasaanku sendiri. Keesokan harinya aku memutuskan untuk bicara. Bukan dengan nada tinggi, bukan dengan emosi yang meledak. Aku menunggu waktu yang menurutku paling aman. Saat suamiku duduk santai setelah makan, aku mendekat dan menyampaikan pelan-pelan. Aku bilang aku melihat motorku dipakai iparnya kemarin. Aku bilang aku tidak nyaman. Aku bilang seharusnya ada izin dariku. Aku berharap dia mengerti. Aku berharap setidaknya dia mendengarkan. Tapi yang kudapat justru tatapan heran. Suamiku menarik napas sebentar lalu berkata bahwa aku terlalu memikirkan hal sepele. Katanya itu hanya motor. Katanya iparnya cuma pinjam sebentar. Katanya tidak perlu dibesar-besarkan. Aku mencoba menjelaskan lagi. Aku bilang bukan soal motornya. Aku bilang aku merasa tidak dihargai. Aku bilang aku malu melihatnya dipakai pamer di luar. Suaraku mulai bergetar, tapi aku masih berusaha tenang. Aku ingin dia melihat dari sudut pandangku. Tapi dia malah menghela napas lebih panjang. Nada suaranya berubah. Dia bilang aku lebay. Dia bilang aku terlalu perhitungan. Dia bilang dalam keluarga tidak boleh pelit. Kata-katanya menamparkan pelan, tapi tepat di tempat yang paling sakit. Aku terdiam. Teguran halus yang kusiapkan dengan hati-hati runtuh begitu saja. Aku tidak marah. Aku tidak menangis. Aku hanya diam. Dan mungkin diam itulah yang membuat semuanya terasa lebih berat. Saat itu aku sadar. Aku tidak hanya ditolak. Perasaanku juga dipatahkan. Dan yang paling menyakitkan, itu datang dari orang yang seharusnya paling mengerti aku. Pembicaraan itu tidak berhenti di situ. Suamiku semakin masuk ke dalam pembelaannya. Dia bilang iparnya tidak punya motor sebagus itu. Dia bilang iparnya hanya ingin sesekali merasakan. Dia bahkan bilang aku seharusnya bisa lebih mengerti kondisi keluarganya. Kata-katanya terasa seperti beban yang diletakkan di pundakku. Aku mencoba bertanya pelan. Kenapa tidak minta izin dulu? Kenapa aku tidak diajak bicara? Tapi pertanyaanku justru membuatnya kesal. Dia bilang aku terlalu ribet. Dia bilang aku selalu mencari masalah. Seolah-olah akulah sumber dari semua keributan ini. Di titik itu, aku benar-benar merasa sendirian. Bukan karena kami bertengkar besar, tapi karena posisiku seolah tidak dianggap. Aku istri, tapi pendapatku kalah oleh kenyamanan orang lain. Dan yang dibela bukan aku, tapi orang yang sudah jelas melewati batas. Suamiku berkata dia tidak suka aku mempermasalahkan keluarganya. Dia bilang aku membuat suasana tidak enak. Kata-katanya membuatku bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini aku terlalu menuntut? Apakah aku memang tidak sepantas itu untuk didengar? Aku menahan air mata. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu, jika aku menangis, aku akan dianggap berlebihan. Jadi aku memilih diam lagi. Diam yang semakin lama semakin berat. Sejak hari itu,
Cara suamiku memandangku berubah. Atau mungkin aku yang baru menyadarinya. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan jarak itu dimulai sejak dia memilih membela iparnya. Dan membiarkanku merasa bersalah atas perasaanku sendiri. Rumah kami tetap terlihat tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada bantingan pintu. Tapi di dalamnya, ada ketegangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Kami berbicara seperlunya. Makan bersama tanpa tatap mata. Duduk berdekatan tanpa rasa dekat. Setiap kali aku melihat motor itu, ada perasaan aneh yang muncul. Bukan bangga seperti dulu, tapi cemas, takut sewaktu-waktu ia kembali dipakai tanpa sepengetahuanku. Takut perasaanku kembali dianggap remeh. Aku mulai menyimpan kunci motor di tempat yang berbeda. Diam-diam, seperti orang yang takut kehilangan sesuatu yang seharusnya aman. Suamiku menyadari perubahan itu. Dia menegurku dengan nada datar. Dia bertanya kenapa aku jadi aneh. Kenapa aku jadi pelit. Kata pelit itu lagi. Kata yang terus diulang seolah aku bersalah hanya karena menjaga milikku sendiri. Aku akhirnya bicara. Kali ini bukan dengan nada halus. Tapi juga tidak dengan teriakan. Aku bilang aku capek mengalah. Aku bilang aku ingin dihargai. Aku bilang aku tidak mau motor itu dipakai tanpa izinku lagi. Kata-kataku keluar satu-satu, tajam, tapi tertahan. Suamiku terdiam sebentar. Lalu dia berkata aku berubah sejak punya motor itu. Dia bilang aku jadi merasa paling berhak. Ucapannya menusuk, seolah semua pengorbananku selama ini dihapus hanya karena aku berani bersuara. Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kesepakatan, hanya kesunyian yang semakin tebal. Dan di dalam kesunyian itu, aku mulai mempertanyakan satu hal yang paling menakutkan. Apakah aku masih punya tempat di rumah ini? Atau aku hanya sekadar pelengkap yang harus selalu mengalah? Malam-malam setelah itu terasa lebih panjang dari biasanya. Saat suamiku tertidur, pikiranku justru semakin ramai. Aku teringat banyak hal yang dulu kuanggap sepele. Pengorbanan kecil yang tidak pernah kuhitung. Mengalah demi damai. Diam demi menjaga nama baik keluarga. Aku teringat saat aku menahan sakit demi tetap mengurus rumah. Saat aku memilih tidak pulang ke rumah orang tuaku meski rindu. Karena suamiku tidak suka jauh dari keluarganya. Saat aku menyesuaikan diri dengan kebiasaan mereka. Meski seringkali aku merasa asing di tengah mereka sendiri. Semua itu kulakukan tanpa pernah meminta balasan. Aku hanya ingin dihargai, didengar, dianggap ada. Tapi sekarang aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah semua itu memang tidak pernah terlihat? Atau aku memang tidak cukup penting untuk diperjuangkan? Luka itu tidak datang tiba-tiba. Ia menumpuk, sedikit demi sedikit. Dari kata-kata yang dianggap bercanda. Dari keputusan yang diambil tanpa melibatkanku. Dari perasaanku yang selalu diminta untuk mengalah, dan motor itu hanyalah pemicu terakhir yang membuka semuanya. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Selama ini aku terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sampai lupa menjaga perasaanku sendiri. Dan ketika akhirnya aku bersuara, aku justru dianggap sumber masalah. Di titik itu, air mata akhirnya jatuh, bukan karena motor. Tapi karena rasa lelah yang selama ini kupendam, lelah menjadi kuat sendirian, lelah berharap dimengerti oleh orang yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi penuh amarah, tidak juga sedih seperti malam sebelumnya. Yang ada justru hampa, seperti sesuatu di dalam diriku akhirnya menyerah setelah terlalu lama bertahan. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi tanganku bergerak tanpa rasa. Saat suamiku duduk dan melihat kunci motor tidak ada di tempatnya, dia bertanya dengan nada curiga. Aku menjawab pelan bahwa aku menyimpannya. Aku bilang aku tidak ingin motor itu dipakai siapapun tanpa izinku. Suaraku tenang, tapi isinya tegas. Suamiku langsung berubah. Nada bicaranya meninggi. Dia bilang aku keterlaluan. Dia bilang aku mempermalukan keluarganya. Dia bilang aku egois. Kata-kata itu keluar bertubi-tubi, seperti menunggu kesempatan untuk dilepaskan. Dan disitulah aku akhirnya meledak. Aku bicara.
Bukan dengan teriakan, tapi dengan semua kejujuran yang selama ini kutahan. Aku bilang aku capek. Aku bilang aku merasa sendirian di rumah sendiri. Aku bilang aku bukan hanya istri, tapi manusia yang punya perasaan. Aku melihat wajah suamiku terdiam, bukan karena mengerti, tapi karena mungkin baru pertama kali aku bicara sejauh itu. Aku lalu mengatakan keputusan yang bahkan aku sendiri takut mendengarnya. Aku bilang jika aku terus tidak dihargai, aku akan pergi sementara ke rumah orang tuaku. Bukan untuk lari, tapi untuk bernapas. Keheningan menyelimuti rumah. Tidak ada jawaban, tidak ada larangan, hanya tatapan kosong yang membuatku sadar. Keputusan ini memang berat, tapi mungkin inilah satu-satunya cara agar aku tidak kehilangan diriku sendiri sepenuhnya.